Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar, sobat Rama, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa dunga'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya tasbih, amalnya berlipat ganda, doanya diterima, dan dosanya diampuni. Para pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini jangan sampai kita pahami secara tekstual, secara harfiah begitu saja. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya menjelaskan hadis ini secara singkat. Beliau berkata, tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah. Diamnya seperti kedudukan tasbih, amalnya berlipat ganda, karena sebuah kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Doanya diterima dan dosa kecilnya diampuni selagi orang yang berpuasa menjauh dari dosa besar. Lalu bagaimana kita memahami orang tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah? Para pendengar yang dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa puasa adalah ibadah istimewa. Puasa adalah merupakan ibadah yang berisi tuntunan untuk menjauhi hal yang membatalkan puasa dan larangan agama. Puasa berbeda dengan ibadah lain. Orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak dituntut untuk melakukan sesuatu sebagaimana ibadah lain. Ibadah sholat misalnya, atau zakat, haji, yang semuanya itu mengandung gerakan aktif. Ibadah puasa tidak menuntut gerakan aktif, tetapi justru menuntut gerakan pengendalian. Orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang menunaikan ibadah haji tidak dapat melakukannya sekaligus beraktivitas lain, termasuk sambil tidur, tidak bisa. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dapat melaksanakannya sekaligus dengan aktivitas lain, karena memang tidak ada tuntutan untuk gerakan aktif pada ibadah puasa. Maka dengan demikian, aktivitas apapun, termasuk tidur pada siang hari saat Ramadan, ini dilakukan dalam kondisi ibadah, karena memang tidak ada larangan aktivitas dalam ibadah puasa, termasuk tidur. Dari sini kita dapat memahami perbedaan yang cukup mencolok antara ibadah puasa dan ibadah lain seperti zakat, sholat, haji. Dan pula kita dapat memahami bahwa ibadah puasa memiliki karakter yang berbeda dari jenis ibadah lainnya. Nah, keistimewaan ibadah puasa ini dapat memungkinkan kita untuk tetap beraktivitas seperti pada bulan-bulan lainnya.
Puasa tidak menyarankan kita untuk mengurangi aktivitas dan produktivitas kita. Selagi kita berpuasa, aktivitas dan produktivitas apapun yang kita lakukan, semua bernilai ibadah. Nah, orang-orang yang memiliki tanggung jawab, kalangan profesional, kelas pekerja, dan pekerja informal akan mengisi ibadah puasanya dengan aktivitas yang produktif di siang hari Ramadan. Karena semuanya yang dilakukan saat ibadah puasa juga bernilai ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kembali lagi bahwa tidur orang yang sedang puasa saja bernilai ibadah. Maka ini kita pahami, tidur saja ini bernilai ibadah, apalagi kegiatan ibadah, apalagi amaliyah, apalagi aktivitas yang positif. Ini lebih bernilai ibadah. Wong tidurnya saja bernilai ibadah. Ini sungguh hebatnya puasa, sungguh hebatnya Ramadan. Kemudian diam dari tidak menceritakan aib orang lain, diam dari tidak berbicara yang jelek, diam dari perbuatan yang negatif. Ini setara dengan tasbih. Maka kemudian kita pahami, apalagi kita bertasbih saat berpuasa. Dan amalan-amalan saat berpuasa ini dilipat gandakan pahalanya, doanya mustajab, dosa-dosanya diampuni. Sekali lagi, ini sungguh keistimewaan Ramadan, keistimewaan ibadah puasa. Maka alangkah lebih baiknya, alangkah lebih utamanya kita berpuasa iya, akan tetapi beraktivitas sebagaimana biasa. Jangan sampai kita kemudian memahami tidur orang yang berpuasa ini adalah ibadah. Jangan sampai punya kepahaman balik bahwa ibadahnya orang berpuasa itu tidur. Ini salah. Tentu akan lebih baik apabila kita berpuasa iya, aktivitas biasa juga kita lakukan. Para pendengar yang dirahmati Allah, dan kemudian pahala ini kan sebagaimana tingkat kesulitan. Satu makalah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung pada tingkat kesulitan. Maka dalam beribadah kemudian kita mengalami kesulitan, ini nanti akan berpahala beda dengan orang yang melakukan ibadah tanpa kesulitan. Sebagaimana kita berpuasa tapi tetap beraktivitas, apalagi bagi pekerja keras, pekerja berat, ini tentu akan mendapatkan pahala yang sungguh lebih dibanding dengan orang yang berpuasa iya, akan tetapi aktivitasnya, tingkat kesulitannya itu kurang, tingkat kesulitannya itu lebih rendah, apalagi kok sampai tidur. Betul, tidur dalam berpuasa bernilai ibadah, akan tetapi nanti ada perbedaan. Pahala orang yang berpuasa dengan tetap beraktivitas dengan pahala orang yang berpuasa, akan tetapi aktivitasnya ada pengurangan. Sebagaimana makalah yang telah saya paparkan, al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu tergantung pada tingkat kesulitan. Maka berpuasalah kita, akan tetapi tetap juga beraktivitas kita, kegiatan-kegiatan kewajiban yang lain kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini semua menjadikan wasilah kita diselamatkan di dunia, terlebih
keselamatan kita kelak di akhirat, di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahualam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.